Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Livia Mulyasari sebagai moderator pada presentasi mengenai hormon tumbuhan giberelin pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Insinyur Yanisworo sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia. Selanjutnya, di sini saya beranggotakan yang pertama saya Valentina Livia Mulyasari dengan NIM 136, yang kedua ada Bagas Dirgantara dengan NIM 135. Pada presentasi kali ini akan dijelaskan mengenai apa itu pengertian dari giberelin, yang kedua itu adalah sejarah giberelin, yang ketiga ada manfaat giberelin, dan kemudian ada struktur molekul dan aktivitas giberelin, dan yang terakhir itu adalah metabolisme giberelin. Yang pertama yaitu ada pengertian. Dalam pengertian giberelin itu adalah kelompok hormon yang fungsi pembungaan dan pembuahan. Sumber dihasilkannya adalah di daun dan di buah. Dikatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hormon, yaitu hormon mempunyai dua fungsi yang berbeda. Yang pertama itu ada mensupport dan menghambat. Pada konsentrasi yang berbeda, satu hormon yang sama dengan konsentrasi yang sama akan mempunyai pengaruh yang berbeda pada bagian tanaman yang berbeda. Hormon giberelin menunjang pembungaan dan pembuahan dan menunjang pembelahan sel akar dan tunas. Kemudian untuk sejarah giberelin itu diawali dengan Kurosawa, merupakan salah satu warga negara Jepang yang pada tahun 1926 berhasil menemukan hormon giberelin. Kurosawa hanya melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut penyakit Bekane yang menyerang pada padi. Nah, gejala-gejala yang timbul pada tanaman padi itu apabila terserang penyakit ini adalah batang daunnya itu memanjang secara tidak normal. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur yang bernama Gibberella fujikuroi. Untuk membuktikan kebenaran bahwa penyakit Bekane ini kemudian disebabkan oleh Gibberella fujikuroi, maka Kurosawa ini mencoba nih untuk mengisolasi Gibberella fujikuroi dan menginfeksikannya ke tanaman yang sehat. Nah, kemudian hasilnya itu tanaman yang sehat tersebut menunjukkan gejala yang sama dengan penyakit di tumbuhan yang tadi. Nah, pada tahun 1930, Yabuta dan Hayashi itu berhasil mengisolasikan senyawa aktif yang terdapat pada Gibberella fujikuroi ini. Nah, senyawa tersebut dinamain giberelin. Kemudian penelitian lanjutannya itu dilakukan pada tahun 1951 oleh Stodola dan teman-temannya. Mereka itu berusaha untuk mencari tahu substansi yang terdapat pada jamur Gibberella fujikuroi ini. Nah, hasilnya itu menemukan giberelin A. Yang mulainya penelitian itu lanjutan mengenai jamur Gibberella fujikuroi tidak menarik perhatian pada ahli di penjuru dunia. Kemudian pada Perang Dunia yang kedua, barulah para peneliti di luar Jepang itu tertarik nih dengan penelitian Gibberella fujikuroi. Nah, pada ketertarikan akan penelitian mengenai jamur Gibberella fujikuroi ini dimulai saat tim ahli yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat itu mengunjungi Jepang. Saat kunjungan tersebut, mereka tuh menyadari bahwa adanya penelitian-penelitian yang terkait giberelin tersebut. Nah, sejak saat itu, mulailah nih dilakukan penelitian yang mendalam terkait hormon giberelin, dan pada penelitian itu tuh menemukan fakta bahwa banyak sekali jenis giberelin. Nah, contohnya itu ada giberelin A terdiri dari 6 macam giberelin, yaitu yang pertama ada GA9, yang kedua itu ada GA7, yang ketiga itu ada GA4, kemudian yang keempat itu ada GA3, kemudian yang kelima ada GA2, dan yang terakhir itu adalah GA1. Selanjutnya adalah struktur dan aktivitas kimia giberelin.
Untuk aktivitas yang tinggi diperlukan adanya cincin A, B, C, D yang utuh dari N-giberelin. Yang kedua, ada gus karboksil atau COOH pada C7 diperlukan untuk aktivitas yang tinggi. Yang ketiga, gas yang paling aktif itu adalah gas yang mempunyai ikatan lakton. Dan ini gambar untuk struktur hormon giberelin. Selanjutnya ada manfaat hormon giberelin. Giberelin merupakan salah satu hormon tumbuhan. Giberelin juga termasuk ke dalam golongan asam diterpenoid yang memiliki banyak fungsi bagi tumbuhan. Di antaranya yaitu mengatur perkecambahan biji, pemanjangan batang, perbanyakan daun, lalu ada pengatur pertumbuhan bunga, dan yang terakhir pengatur pertumbuhan buah. Selanjutnya ada metabolisme giberelin. Giberelin adalah zat kimia yang dikelompokkan ke dalam terpenoid. Semua kelompok terpenoid terbentuk dari unit isopren yang terdiri dari 5 atom karbon yang terdiri dari 5 atom karbon. Unit-unit isopren ini dapat bergabung sehingga menghasilkan monoterpen atau C10, sesquiterpen atau C15, diterpen atau C20, dan triterpen atau C30. Khususnya berupa diterpen yang disintesis dari unit asetat asetil koenzim A melalui lintasan asam mevalonat. Geranileranil pirosfosfat yaitu senyawa 20 karbon bertindak sebagai donor bagi semua atom karbon pada giberelin. Senyawa itu diubah menjadi kopalil pirosfosfat memiliki sistem 2 cincin. Dan senyawa terakhir tersebut kemudian diubah menjadi kauren yang mempunyai 4 sistem cincin. Perubahan kauren lebih lanjut di sepanjang lintasan meliputi oksidasi yang terjadi di retikulum endoplasma, menghasilkan senyawa-senyawa kaurenol atau jenis alkohol, kaurenal atau jenis aldehid, dan asam kaurenoat. Setiap senyawa teroksidasi lebih lanjut. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan yang pertama, giberelin itu adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi pembungaan dan pembuahan. Nah, hormon giberelin ini menunjang pembungaan dan pembuahan dan menunjang pembelahan sel akar dan tunas. Kemudian yang kedua, itu hormon giberelin ditemukan pada tahun 1926 oleh seorang warga Jepang yang bernama Kurosawa, yang sedang melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit bekana yang menyerang pada padi. Yang kemudian pada tahun 1930, Yabuta dan Hayashi itu berhasil mengisolasi senyawa aktif yang terdapat pada Gibberella fujikuroi. Senyawa tersebut kemudian dinamakan giberelin. Kemudian pada poin yang ketiga, hormon giberelin itu berperan dalam yang pertama ada pengaturan perkecambahan biji, yang kedua ada pemanjangan biji, yang ketiga ada pemanjangan batang, yang keempat ada perbanyakan daun, kemudian yang kelima ada pengatur bunga, dan yang terakhir itu ada pengatur pertumbuhan buah. Kemudian ada yang poin yang keempat mengenai struktur. Nah, struktur yang diperlukan untuk aktivitas kimia giberelin untuk aktivitas yang tinggi itu diperlukan adanya cincin A, B, C, D. Yang urutannya itu dari N-giberelin. Gugus karboksil COOH pada C7 diperlukan untuk aktivitas yang tinggi. Gas yang paling aktif adalah gas yang mempunyai ikatan lakton. Kemudian yang poin yang kelima mengenai metabolisme hormon tubuh giberelin. Ini diawali dengan pengelompokan terpenoid terbentuk dari unit isopren yang terdiri dari 5 atom karbon. Unit-unit isopren ini dapat bergabung sehingga menghasilkan monoterpen atau C10. Kemudian ada sesquiterpen dengan C15, kemudian geranileranil pirosfosfat, senyawa itu diubah menjadi carapalil pirosfosfat memiliki sistem 2 cincin, dan senyawa terakhir tersebut kemudian diubah menjadi kauren yang mempunyai 4 sistem cincin. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.